Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Sandiwara bangkrut sang direktur ke istri. Bab 25. Sesuai dengan permintaan terakhir Ambar di sela-sela kondisinya yang semakin memburuk, kini beberapa orang sudah nampak berkumpul mengerumuni dirinya di sekitar tempat tidur di ruang UGD. Tidak hanya ada putrinya Humairah Aziza dan Adrian saja, melainkan ada 3 pihak keluarga dari mendiang ayahnya, juga ada 3 pria parubaya lainnya. Salah satu dari mereka adalah seorang penghulu yang kini berdiri tepat di samping ranjang, tepat Ambar beristirahat. Sementara Adrian berada di sisi ranjang di seberangnya. "Sudah siap, Mas Adrian?" tanya penghulu yang langsung dijawab anggukan oleh Adrian. "Baiklah." Ia lalu menjambat tangan Adrian. "Saudara Adrian," panggil penghulu tegas. Setelah mengucap syahadat selesai terucap, yang juga langsung Adrian jawab tegas. Sementara Mairo hanya menunduk mendengarkan acara akad nikah dirinya, seraya memperhatikan wajah ibunya yang masih nampak sadar, sambil sesekali ia lihat sunggingan senyum di wajah itu. Buliran bening dari kedua ujung netra Mairo pun tak luput mengiringi. Entah apa yang Mairo rasakan saat ini. Ia bahkan merasa sulit untuk mengungkapkan, yang pastinya sedih karena melihat kondisi lemah ibunya di depan mata. Harusnya bahagia di sisi lainnya, tapi entahlah, Mairo tidak bisa memastikan rasa yang masih terlihat abu-abu. Tidak seperti pernikahan orang lain di luar sana, yang begitu meriah dengan perlengkapan dekor dan make up tebal serta gaun cantik saat akad nikah. Sedangkan Mairo jangankan dekor dan gaun cantik, wajahnya saja terlihat pucat karena terlalu sering basah oleh air matanya. "Saya nikahkan dan kawinkan Anda, saudara Muhammad Adrian Fanani bin Ahmad Rizal Fanani, dengan seorang wanita bernama Humairah Aziza binti Solihin, dengan mas kawin uang tunai sebesar 100 juta rupiah dibayar tunai." Mairo yang mendengarkan kalimat akad dari Pak Penghulu sontak terkejut bukan kepalang, antara percaya dan tidak. Ia bahkan tidak menghiraukan jawaban lancar dari Adrian saat menerima kalimat akad itu. Mahar 100 juta? Hanya seorang pengusaha besar yang berani memberi mahar begitu besarnya. Apakah dirinya yang memang salah mendengar? Sejenak Mairo berpikir, walau tidak mendapatkan jawaban pasti dengan tebakannya mengenai kebohongan Adrian soal kemiskinannya. Tapi detik ini dia telah membuktikan kebenaran apa yang ia tebak sebelumnya. Ditatapnya wajah Adrian yang kini terlihat sangat yakin dan tegas setelah menerima dirinya menjadi istri secara resmi. Namun hal itu secara mendadak memancing rasa takut dan khawatir Mairo, membuatnya kembali mengingat masa akad nikah dengan mantan suaminya waktu itu. Wajah Adrian memang terlihat sangat ramah dengan sikap baiknya selama ini dia tampilkan. Namun siapa yang menyangka jika bisa saja ada hal yang tidak Mairo ketahui di balik keramah tamahan pria itu. Sama seperti Farel di masa lalu yang nampak ramah di depan, namun begitu mengerikan di belakang. "Silahkan kalian bersalaman," ucapan penghulu membuyarkan lamunan Mairo seketika. Dengan gugup ia mengulurkan tangan yang langsung diterima Adrian, lalu melaksanakan ritual salam cium tangan hingga kening. Kemudian dilanjutkan sungkem pada ibunya Mairo sesuai arahan Pak Penghulu. Awal sungkem masih lancar dengan jawaban pelan Ambar yang sempat berucap lirih dengan sebuah doa untuk putri dan menantunya. Kedua matanya masih nampak sayu, walau langit-langit ruang IGD sebagai titik fokusnya. Usai ritual sungkem, terdengar samar ibunya Mairo melafazkan kalimat tahlil hingga selesai, yang sontak memancing seluruh pandangan beberapa orang yang sejak tadi berpindah tempat. "Ibu," lirih Mairo mendekati wajah ibunya.
Ia menyadari akan kejanggalan sikap ibunya itu. Dan benar saja, tidak sampai 5 menit acara akan rampung, genggaman tangan ibunya terlepas begitu saja dari tangan Mairo. Tepatnya beberapa detik setelah kalimat tahlil itu terucap di bibir ibunya. Mairo yang menyadari ibunya sudah tak lagi bernapas berteriak histeris hingga mengundang beberapa dokter dan perawat yang kemudian langsung mendatanginya. "Ibu!" Mairo terus berteriak memanggil ibunya dengan tangisan yang tak juga berhenti. Perlahan Adrian menarik pelan tubuh Mairo untuk segera bangun dan membiarkan para dokter memeriksa. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain hanya menenangkan wanita yang kini sudah sah menjadi istrinya. Ditariknya tubuh Mairo lembut untuk masuk ke dalam pelukannya agar dia bisa bebas menangis. "Menangislah sepuasmu, Mairo. Setelah ini biarkan ibu tenang di sana," Adrian berucap di sela isak tangis istrinya. Dan benar saja, Mairo kembali meluapkan tangisan sepuas mungkin setelah membenamkan wajah di dada bidang Adrian. Dipeluknya erat tubuh suami sebagai luapan emosi kesedihan yang tak bisa lagi Mairo tahan. Perlahan Adrian membawa Mairo keluar dengan memapah tubuhnya di posisi sama. Setidaknya area hijau di luar UGD bisa lebih menenangkan hati sang istri saat ini. Adrian lalu dudukkan Mairo di kursi taman yang menghadap ke pancuran air. "Mulai lihatlah ke depan, Mairo. Masa depan cerah sedang menantimu. Menanti kita." Adrian menggenggam tangan Mairo lembut, lalu menariknya perlahan hingga mendarat ke pangkuannya. "Ibumu akan tenang di sana jika kamu bisa tetap merasa bahagia walau tanpa ditemani beliau." "Kenapa kamu menutupi semuanya, Mas?" Mairo tidak menganggapi kalimat lembut Adrian, melainkan menanyakan hal yang mengganjal di hati dan pikirannya saat ini. "Bukan saatnya kita membahas ini, Mai. Setelah semua urusan selesai, aku janji akan memberitahu semua padamu," saut Adrian kemudian, yang seketika mengakhiri obrolan keduanya setelah suara dering ponsel di saku celananya berbunyi nyaring. Adrian segera menjawab panggilan telepon setelah memastikan kontak nama yang terpampang di layar ponsel. "Iya, Sel, kenapa?" tanyanya. Kamu di mana?" "Aku udah di depan UGD nih." Adrian baru ingat jika beberapa menit lalu ia meminta Axel untuk membeli perlengkapan sholat sebagai perlengkap mahar. Sayangnya karena terlalu lama ditunggu, Adrian pun melanjutkan akad tanpa mahar tambahan itu. Tanpa pikir panjang, Adrian pun segera menunjukkan arah keberadaan dirinya melalui sambungan telepon yang masih terhubung agar Axel menghampiri saja. Tak lama sahabatnya itu pun datang sambil berlari setelah melihat lambaian tangan dirinya di dekat pancuran. "Dasar kamu, Yan!" Axel mendorong pelan pundak Adrian hingga dia terhuyung menyenggol lengan Mairo. Itu siapa?" Selanjutnya bertanya. Sejak mengontrak di daerah perkampungan, Adrian memang tidak pernah memberitahu itu pada Axel. Yang dia tahu hanyalah dirinya berpura-pura bangkrut di depan ayah, lalu pindah ke rumah kecil, tapi tidak tahu alamat aslinya, termasuk yang Adrian lewati hari ini. Axel hanya menuruti perintah Adrian memberikan seperangkat alat sholat. Saat ditanya alasan, katanya nanti saja jika sudah sampai akan diberitahu. Namun setelah sampai pun Adrian sudah memberi kode untuk diam saja setelah menerima tas belanja berisi mukena dari dirinya. Namun Axel cukup memahami sahabatnya itu. Walau hanya memandang, ia paham jika saat ini waktunya tidak tepat. Mengenai wanita yang Axel tanyakan, jawaban Adrian sepertinya sudah cukup membuat ia mengerti. Tanpa pikir panjang, Axel lalu berpamitan pada Adrian untuk kembali demi tidak ingin mengganggu. Panggilan seseorang yang tiba-tiba dari depan ruang UGD mengundang Adrian dan Mairo untuk segera menoleh. Dilihat dari arahan tangannya yang menuju ke sebuah ambulans di sana membuat Adrian mengerti. "Mairo, semuanya sudah siap. Ayo kita pulang," ajak Adrian lembut lalu memapa istrinya untuk bangun. "Kamu ikut aku ya,"
pakai mobil. Maaf mas, bukan aku nggak mau. Aku ingin menemani ibu untuk terakhir kalinya di dalam ambulans, sahut Mairo. Kini tangisannya sudah mulai meredah. Adrian pun mengangguk mengizinkan. Bu, tadi dengar nggak? Tanya Naya setelah melangkah dari teras rumah masuk ke ruang tamu menghampiri ibunya. Dengar apaan, Nay? Nelly yang belum mengerti berbalik bertanya. Itu pengumuman lewat tua masjid. Pengumuman apa sih? Ibu nggak ngerti. Ibu ini, Naya sedikit kesal. Ibunya Mairo alias ibu yang punya kontrakan barusan diumumi meninggal. Lanjutnya menjelaskan. Masa sih, Nay? Iya. Bagus dong, kita jadi gak perlu pusing mikirin bayar kontrakan nantinya. Nelly nampak gembira dengan kabar yang Naya bawa. Sementara yang Naya rasakan jauh lebih menggembirakan baginya. Gak cuma itu, Bu. Apalagi, selain ibunya yang meninggal, pertunangan dia sama calon suaminya juga bubar, Bu. Masa sih? Iya, Bu. Itu balesan untuk orang yang sudah berani melawanku dari belakang. Jelas Naya lagi dengan tatapan melayang. Obrolan keduanya pun berhenti setelah mendengar sirine ambulan lewat di depan rumahnya. Naya dan ibunya melangkah keluar menuju teras untuk memastikan kebenarannya. Melihat mobil ambulans itu berhenti di depan gang rumah, keduanya pun tertawa lega. Tapi kita harus takziah nanti, Bu. Iyalah, Nay. Ibu juga ingin lihat wajah Mairo yang sok kecantikan itu. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengar. Terima kasih telah menunggu. Mohon maaf. Mimin ucapkan maaf ya. Sampai berjumpa di bab berikutnya. Jangan lupa like, komen, serta subscribe bagi yang belum. Bye.